Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sama-sama kita muliakan guru mulia kita, murabbi ruhina da'illallah Abina Al-Habib Qadri bin Habib Uthman Segaf bin Abdurrahman bin Qahir bin Pangeran Syarif Ali bin Abdurrahman bin Aidrus Al-Aidrus, dan mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah agar selalu bisa membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kita muliakan hadir bersama kita Habib Abdurrahman Alawi Al Hashim. Mudah-mudahan hadirnya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, keberadaan mereka menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk kita, bahwasanya kita berada di barisan para pecinta Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lupa juga kepada ibu-ibu syarifah, syaraif, para asatidzah, thalabah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi waffaqana wa iyyakum, yang masih memberikan taufik kepada kita sehingga di malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kuat kita adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan majlis ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenikmatan yang begitu hebat ketika kita bisa mendengarkan kalam Allah, lalu mendengarkan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu bisa mendengarkan kalam-kalam para ulama. Ini Pak Bu, seandainya telinga kita ini bisa berpandir, ini bersyukur benar lebih. Terima kasih. Saban minggu ikam bawa aku ke majelis Al-Muhibbin. Terima kasih. Ini telinga nih, jangan hanya mau pandir nih. Terima kasih banyak. Aku ikam ulah mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tenang aja ikam, di hari kiamat aku yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya aku waktu di dunia biar telinga dipakai agar mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibawa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibawa mendengarkan cerita-cerita orang soleh, dibawa mendengarkan kalam-kalam para ulama. Kenikmatan yang begitu indah, namun kadang sedikit dari kita yang menyadarinya, sedikit dari kita yang memahami maknanya. Mendengar hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah kenikmatan tersendiri bagi telinga kita.
Sebaliknya telinga kita ini sudah muyak sebenarnya non kita nih, yang banyak waktu paculin ya wai. Nang saben hari didengar ya menyembati tetangga ya. Mengajar telinga kayak ini aja, aku hidupnya telinga dipakai mendengarkan gibah, dipakai mendengarkan lagu, nggak jelas pulang artinya. Orang Indonesia dengarkan lagu barat, paham kada? Iya kada? Ungu kesannya, wah ya, apa artinya? Tahu juga, sudah orang Indonesia, orang Banjar pulang. Nang didengarkan lagu barat, iya jadinya barat sembahyang tuh. Ya lah, barat lagunya aja lagu barat. Apa ada barat sembahyang jadinya? Puasa barat, didengarkan tuh lagu barat. Dengarkan qasidah Nabi, dengarkan apa sholawat Nabi Muhammad, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan qasidah tadi, sallu ala nuri Ahmad. Ini kan qasidah dari Sahuti. Jadi itu artinya sallu ala nuri Ahmad. Ya Allah, kalian ini biar Imam Umar Muhdar itu yang ngarang itu. Masya Allah, Imam Umar Muhdar ini masih keturunannya Imam Abdurrahman Segaf. Sedikit tentang Imam Muhdar ini. Umar Muhdar ini makomnya makom mahbub inda Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini qasidah beliau, sallu ala nuri Ahmad ini. Jadi dulu begitu karomahnya habaib ini, begitu hebatnya karomahnya Syekh Umar Muhdar ini, kenanakan bahari itu diulah sidin mainan nama Syekh Umar Muhdar ini, hagan keramat-keramatan. Jadi kenanakan bahari naik ke atas loteng, baik tahu loteng orang Arab sana tinggi-tinggi. Mana tahu guru langsung ke Arab, dia lihat YouTube barang dulu, lihatin ada orang Arab beluncatnya, bila beluncat sandaknya ya Umar Muhdar, turun selamat, naik pulang, ucap pulang ya Umar Muhdar, turun selamat pulang. Masya Allah, itu hanya mengiau ngaran sidin. Ini guru mulia kita, ini masih jatuhnya api juga Umar Muhdar ini. Terus kalau ini pian kiau belum beruncap situ mas. Oh baik. Atau kiau sadikmu. Jadi bahari itu masya Allah, ini karomahnya Syekh Umar Muhdar. Dia melarang qasidah itu sallu ala nuri Ahmad. Bersolawatlah kalian kepada cahaya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat telinga ini, nikmat. Jadi jangan heran pian bila melihat buat guru-guru dan habib-habib mendengar qasidah itu bergoyang, menikmati. Masa kita kalah dengan pecinta dangdut? Ya ada, pecinta dangdut, masa orang kada juga diam aja kayak ini. Mana rame dengan ada kan orang nonton konser dangdut tuh berdiam aja ini. Buka titik jos juga. Terus berdiam aja kan gini lah. Orang ini orang sasat ini. Salah nonton konser. Orang nonton konser dangdut goyang kan tangannya ya. Masa kita konsernya Nabi Muhammad SAW nggak di majelis. Nggak di majelis. Orang tempat juga bersolawat. Berdiam aja mahayal di majelis. Mahayal sugi pula. Sadang. Jangan tapi dihayalakan. Begawi toler ya, mahayal rajin. Masya Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala hadir kita. Ini apa?
Assalam, gak usah jatuh terbangnya. Oh nikmat. Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam kepada Nabi dibawakan malaikat ya Rasulullah. Nah, bubuhan al-muhibbin. Salam lontian. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang salam salawat kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Salam pecinta dijawab oleh yang dicintai. Kayak pian gitu nangil maksud pun sayang non pian ya. Kemudian summon letter. Ini bahasa Inggris kalau ya. Berat nih. 2 bulan kemudian hanya ada balasannya ulun gin sayang jolon pian. Apa bahagianya pian, ya Allah, disambut cinta dibalas dengan cinta. Kadang cinta dibalas dengan air mata, bang. Hampir dah baik hadis kita. Masya Allah. Ini kita surat cinta kita, bersolawat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nunggu sebulan 2 bulan. Kerdak maka Rasulullah tuh karena tapi kenakan dulu. Nah, bagaimana rasanya digantungkan kayak itu? Ulun sayang lampian, ulun cinta lampian. Kenalah pemikirakan dulu 2 bulan ya. Tahu aja rasanya digantungkan. Sakit. Menunggu kabar yang tak pasti itu nah. Pada anak-anaknya menunggu 2 Jadi tenang aja pian, minggu kena itu yang misi. Aduh, jadi sudah diatur itu jadwalnya nih. Wah, atur jadwalnya sih ini. Nabi Muhammad bisa ya Rasulullah nah. Oh, al-muhibbin, majlis al-muhibbin. Bersolawat bersalam kan langsung. Sampaikan balik salam. Waduh, disambut cinta. Tapi kenapa guru kada terasa nikmatnya itu panganga-nganga tadi majelis. Coba khusyuk duduk beruduk, nah ambil tasbih, nah bersolawat, nikmat. Coba nikmat. Kita ini kada merasa benar, coba kita faham. Sekali kita mengatakan sallallahu alaihi, perawin baca alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana sallallahu alaihi, sampai surat cinta sampai lagi ke Nabi Muhammad, dibalas lagi oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ibaratnya kita di chattingan terus sama Nabi Muhammad kan, dibalas terus. Ya Rasulullah, ulun salam lampian, aku salam juga lampian. Ya Rasulullah, ulun cinta pian, aku cinta juga lampian di Nabi Muhammad. Itu hakikatnya orang yang hadir di majelis salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka puncak akhirnya nanti tidak ada bagi pecinta kecuali pertemuan. Nah, sudah ketemu hanya kita tahu. Semoga semuanya bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat guru-guru mulia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dah. Mungkin ini ulun ampe baca hadis pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, bahwasanya akan ada setelah wafatku, kata Nabi Muhammad, atharatun, sekelompok orang ini diberi nama atharoh oleh Nabi Muhammad. Inya mementingkan pribadinya,
Ini ada penting lagi halal kah, haram kah, bujur kah, benar. Yang penting jadi ampun dulu. Terbukti mana roh ini? Ya, jaksa. Ya, yang mana yang bayarnya banyak ya, itu yang menang. Pengadilan yang mana ya? Yang berduit yang menang. Akharah Nabi Muhammad al-infirad, dia ini lebih mementingkan pribadinya daripada orang-orang yang memiliki kebenaran. Jadi wah ini apalagi akhir zaman terasa benar. Yang benar ini ngalih benar untuk disuarakan. Wah ini menyuarakan yang benar dianggap ini ditangkap. Wah ini. Nah ini sudah terbukti apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sogok menyogok jadi ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman seperti kita ini. Dan kalian nanti akan ada di Rasulullah di akhir zaman itu umurun tunkirunaha, hal-hal yang di luar nalar kita. Dan itu dilegalkan akhirnya. Hal-hal yang haram terlihat begitu nampak. Hal-hal yang benar malah tertutupi. Ini akan terjadi di akhir zaman. Akhirnya mendengar ini para sahabat langsung bertanya. Sahabat cerdas. Ketika terjadi seperti ini ya Rasulullah, keadaan ini yang bujur ini tersalah terus. Nang salah ini bujur terus. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, ya Rasulullah bila datang zaman kayak ini nah, pas sekarang kita di zaman ini, fama ta'muruna, bagaimana kami bersikap ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kalau memang akhir zaman kami menemui di zaman ini seperti ini nanti ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, tu'adun al-haqqa alladhi alaikum, gawe kewajiban kamu jaga. Nang sugih zakatnya dijaga, sedekahnya dijaga, sembahyang dijaga, Ramadan dijaga, hati dijaga. Nang wajib kita jaga. Dan Nabi Muhammad SAW lalu kalau ada hak kita yang dizalimi kayak apa? Maka di Rasulullah tas'alunallah alladzi lakum, mintalah Allah hak kalian supaya diberikan oleh mereka yang zalim-zalim itu. Biar nuntut ke pengadilannya kalah juga. Gandeng orang muridnya. Kita nuntut ini kalah juga. Lapor ke mana aja sama aja ini. Akhirnya Rasulullah sudah mintalah Allah supaya hak kita diberikan kepada kita, biar nanti Allah yang membolakkan hati manusia. Karena Allah itu muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikkan hati seseorang. Nah, hadis yang seperti ini ketika kita mendengar ini, supaya kita tahu jangan kita termasuk orang yang dalam hadis ini. Jangan sampai kita ini jadi bagian akhir jangan sampai kita ini jadi bagian tanda-tanda kiamat. Itu pentingnya belajar ilmu asyratus saah itu, belajar ilmu-ilmu tanda-tanda kiamat ini supaya kita ini jangan menjadi orang yang tanda hari kiamat, karena tanda hari kiamat itu rata-rata jelek berataan. Nih kata roh nang kotor, nang disogok-sogok, ini tanda akhir zaman. Jangan jadi seperti itu. Seperti hadis Jibril, bagaimana Rasulullah mengatakan antalidal amatu rabbataha, di akhir zaman ini banyak kuitan yang melahirkan tuannya. Akhirnya anak yang jadi raja, mama jadi babu. Banyak loh.
mamanya yang jadi pembantu, anak yang jadi raja, jadi ratu di rumah. Anta lidal amat robbataha. Yang di akhir zaman ya Rasulullah akan terjadi banyaknya orang tua melahirkan raja dan ratu. Artinya apa? Wani lawan kuitan, dalam kurung durhaka, kada berbakti. Nah, pian tahu alamat hari kiamat kayak ini, jangan sampai kita nang tahu hadis Nabi Muhammad termasuk menjadi tanda-tanda kiamat. Jangan sampai kita ini jadi anak yang durhaka. Itu pentingnya, faedahnya kita mengenali tanda-tanda hari kiamat. Oh, ini bahaya, ini bahaya. Nah, jadi masukkan antisipasi di sini, insya Allah. Jangan septic. Antisipasi di sini jadi tahu. Oh, ini nak ada baik, ini nak ada baik, ini nah atharoh ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya itu tiba surang kita nih. Tujuh, anak tujuh, durhaka, para pang kiamat sudah ya. Orang kayak itu mulai kiamat tuh. Nah, nyaman lah biar dulu kayak itu. Kita tahu asyratus saat, tanda-tanda kiamat sudah terlihat di akhir zaman, maka jangan sampai kita menjadi orang bagian yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, alaikum bi khuwaisi ahlikum. Di akhir zaman ini fokus dengan orang-orang khusus kita aja. Bila pian sudah berbini, ayo fokus bini. Harus melirik bini orang ya. Maksudnya harus ngurusin bini orang, bini seorang aja. Bisi anak seorang. Alaikum bi khuwaisi ahlikum. Kalian dengan orang-orang khusus kita dulu. Kayak apa bini ku sudah langsung kayak apa anakku, kayak apa ini. Yang jadi apa namanya bos, ayo perhatikan anak buahnya. Nah, ini karena di bawah tanggungan kita dari ayah kita. Yang bisa majelis kita khususkan sudah, kita fokuskan kepada santri-santri kita sudah. Di luar orang berkata apa, biarkan saja. Da'in nas yaquluna ma bada. Biarkan orang mau berkata apa, kayak lagunya apa itu. Biarkan orang mau berkata apa, biarkan. Yang penting kita, anak-anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita, ini ya Rasulullah yang diperhatikan di hari di akhir zaman ini. Alhamdulillah kita bisa guru mulia kayak Abi ini perhatian banget kita, dibawa ke sini, masya Allah, diperhatikan terus. Alhamdulillah. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan Abi ini sehat terus, panjang umur, dijaga Allah Subhanahu wa taala, supaya kayak kita nih anak-anak sini nak ada lapas dahulu. Ya luar pembayangan dia lah. Nah, ada sini masih dijaga, dikawal sedikit seberatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, terutama bagi pribadi ulun. Jangan dilihat menyampaikan ini dia, karena ada sebuah pepatah mengatakan, khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu itu dari wadah manapun keluar. Ambillah kebaikan itu dari manapun sumbernya, selagi itu baik. Seandainya kena kucing bisa panggil madahin pian meong pian paham, oh meong ya, apa artinya tuh, apa artinya? Nah, sama kata tahu meong. Seandainya dari manapun kebaikan ilmu ini datang, kita ambil selagi itu
gereja. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh guru-guru mulia kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan semua orang kita cintai dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad, bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, salah hilat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.